warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas mengenai respon Indonesia terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Saya ingin mengerjakan tugas UAS Hubungan Internasional di Asia Pasifik yang ditugasi di pantai. Laut Cina Selatan itu merupakan isu keamanan utama di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini tuh sangat strategis karena menjadi perdagangan laut tersibuk di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Perselisihan utamanya itu terjadi di sekitar Kepulauan Paracel dan Spratly dengan klaim tumpang tindih antara negara Tiongkok, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Taiwan. Tiongkok itu mengklaim wilayah ini berdasar pada Nine Dash Line, sedangkan negara-negara lain mengklaim berdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia itu awalnya nggak terlibat langsung dalam sengketa ini, tapi sejak tahun 2010 mulai secara aktif setelah Tiongkok itu mengklaim wilayah utara Natuna sebagai traditional fishing ground yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Ketegangan meningkat pada 2016, 2019, dan 2020 ketika kapal nelayan dan penjaga pantai Tiongkok masuk ke dalam wilayah ZTI Indonesia dan melakukan praktik penangkapan ikan ilegal. Dalam merespon hal ini, pemerintah Presiden saat itu, Presiden Joko Widodo, mengedepankan pendekatan diplomasi dan militer secara seimbang. Secara diplomasi sendiri, Indonesia itu mengirim yang pertama nota protes ke Tiongkok pada 2016, 2019, dan 2020, serta menolak klaim Nine Dash Line. Yang kedua, melakukan kunjungan simbolis ke Natuna, seperti rapat kabinet di atas kapal perang pada 2016. Yang ketiga, mengganti nama wilayah perairan di Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017. Yang keempat, mendorong pembangunan ekonomi lokal seperti pemberdayaan nelayan dan pembagian lahan. Yang kelima, mengajukan nota diplomatik ke PBB pada Mei 2020, menegaskan bahwa hanya UNCLOS 1982 yang sah sebagai dasar hukum maritim. Dari sisi pertahanan, Indonesia memperkuat kehadiran militer di Natuna dengan yang pertama meningkatkan patroli TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, termasuk penggunaan kapal perang dan jet tempur F-16. Yang dua, melibatkan Bakamla RI yang diperkuat dengan senjata untuk patroli laut. Yang ketiga, melakukan latihan militer bersama dengan negara lain seperti Jepang untuk meningkatkan kesiagaan. Indonesia juga aktif dalam mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomatik, termasuk dalam forum-forum internasional seperti ASEAN atau IPA. Selain itu, Indonesia juga ikut serta dalam proses penyusunan Code of Conduct atau COC antara ASEAN dan Tiongkok untuk mengatur perlakuan di LCS secara hukum. Secara umum, respon Indonesia menunjukkan perubahan pendekatan ini sekedar diplomasi ke arah yang lebih tegas. Indonesia kini lebih fokus pada perlindungan kepentingan nasional dan kedaulatan wilayahnya, terutama karena ancaman yang timbul dari aktivitas Tiongkok di Natuna Utara. Tidak hanya berkaitan dengan teritorial, tetapi juga sumber daya alam, riset ilegal, dan potensi pencemaran lintas negara. Maka penguatan militer, diplomasi aktif, dan pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut menjadi prioritas utama dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.